Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi sekarang saya sedang istirahat dari kegiatan TOT Pencak Ajaran yang diadakan oleh pengurus PSHT Pusat. Nah, kebetulan tadi itu saya lagi ngeliput, ada salah satu peserta yang mana tak lihat seragamnya itu ada cabang khusus Jepang, terus di bed kirinya juga ada bendera Jepang. Terus saya penasaran, ini kok dari Jepang bisa-bisanya ke sini. Nah, kebetulan langsung saya temuin, beliau adalah Mas Abdul Rahman. Nah, Mas Abdul Rahman itu dari Jepang atau gimana ceritanya itu? Ceritanya gini Mas, ini kan saya lagi cuti dari kerja. Kerjanya di Jepang? Ya, kerjanya di Jepang. Cuti 3 bulan di rumah, ngepasi ini pas ada acara TOT, nah kesini sekalian gitu. Oh, berarti memang kerjanya di Jepang, ya. Terus ini lagi cuti. Sejak tahun berapa Mas di Jepang? Sejak tahun 2020 Mas. 2020 ya. Berarti di sana juga ada latihan? Ada Mas, alhamdulillah ada. Ada sekitar mungkin 4-5 latihan lah di sana. 5 tempat? 5 tempat. Banyak juga ya? Alhamdulillah Mas. Nah, tapi ini biar mungkin penonton lebih yakin ini beneran dari Jepang apa enggak, mungkin Mas Abdul Rahman bisa perkenalan nih Mas, pakai bahasa Jepang. Dulu latihannya di mana, terus tinggalnya di mana, apa lah yang mau dikenalkan kayak gitu? Oh iya. Konbanwa minasan. こちらでアブドゥルラマンと申します。よろしくお願いします。皆さんは日本でペシャテもありますよ。なんか北海道から広島県にもありますよ。だいたい豪華なところがあります。名古屋とか東京とか静岡とか豊橋とか鹿児島とかもありますよ。で、練習のところが公園でやってます。土曜日とか日曜日とか、それがもし時間があったら土曜日と日曜日やります。もしなかったら学生の時間が取ります。じゃあ多分それだけ自己紹介私からじゃあ以上です。Nggak ngerti saya ngomong apa tadi itu Mas? Translate. Kira-kira seperti ini Mas. Saya ya bekerja di Jepang, terus di Jepang itu juga ada PSHT. Latihannya itu kira-kira ada 5 tempat. Dari Hokkaido sampai Kagoshima, dari Nagoya, Tokyo, Toyohashi, kayak gitu. Cuma dari waktu latihan, kadang hari Sabtu, Minggu, tergantung dari waktu longgarnya siswa yang ikut latihan. Jadi kita fleksibel, tergantung yang ikut latihan. Misalnya contoh kita senggang tapi siswanya nggak senggang kan nggak bisa jalan gitu. Saling fleksibel. Tapi kalau Mas Abdul ini tuh aslinya dari mana sih? Saya dari Karanganyar Mas. Dari Karanganyar. Ya, iya. Nah, ceritanya kok bisa ada latihan di sana itu gimana awalnya? Ceritanya itu ada salah satu teman satu perusahaan saya, itu ketika saya memakai kaos PSHT, wah sebenarnya sih dia udah tahu Mas dari Indonesia PSHT itu apa udah. Awalnya memang orang Indonesia itu? Iya orang Indonesia. Memang dari Indonesia tuh sudah ada niatan buat ikut, cuma kan waktu mungkin yang jadi penghalang. Terus entah mungkin rezekinya dia sampai sana lihat saya pakai baju PSHT, wah ini kesempatan, mungkin pikirnya dia kayak gitu. Jadi dia bilang saya Mas, tolong dong kalau misalnya ada waktu longgar, saya dilatih ikut sekalian gitu. Awalnya sih baru 1 orang Mas. Kemudian perlahan-perlahan berjalan 1 bulan 2 bulan sampai yang ikut itu ada sekitar 9 orang Mas. Tahun berapa sih itu? 2023 Mas. 2023. Ya, 2023 sekitar 9 orang. Dan alhamdulillah untuk tahun ini cabang khusus Jepang
naik 2 orang Mas, jadi 11 orang. 11 orang. Nggih. Siswanya. Oh 11 iya. orang. Tapi di Jepang sejak tahun 2020 Mas. Iya. Tentunya sudah ada latihan juga kan sebelumnya di sana. Mungkin dari pendahulunya atau apa gitu. Sudah ada Mas, ada pendahulu yang membuka latihan di sana. Berarti sempat ngerasain tapi kalau pengesahan gimana? Pengesahan gini Mas, jadi modelnya dibawa ke sini, ke Indonesia atau di Jepang bikin acara pengesahan sendiri? Dibikin Mas, jadi kita mengundang untuk warga yang Dewan Pengesah, itu nanti diundang ke Jepang, datang ke Jepang. Dari segi ubur ramping, itu nanti dibawa ke Jepang semua. Oh gitu. Iya. Sempat ngalami berapa kali pengesahan di Jepang? Untuk sekarang baru 1 kali Mas, 2 kali tahun ini. Akan 2 kali. Akan 2 kali. Sebelumnya tahun 2023. Ya. Itu satu Jepang. Satu Jepang. Dulu sampai sempat berapa itu? Siswanya? Yang disahkan. Yang disahkan itu 9 orang Mas. 9 orang. Ya pertama itu. Tapi orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan pengesahan di Jepang, kita kan apa ya? Nggak tahu sih di Jepang itu kulturnya seperti apa, terus apakah ubur rampenya itu ada juga di sana, mungkin dari segi ayam, terus tumpeng atau apa kayak gitu, gampang nggak didapatkan di sana? Sebenarnya sih kalau misalnya ayam itu ada Mas, cuma kan untuk menjadi kriteria wajib dalam PSAT itu nggak masuk. Kalau ayam banyak Mas, cuma apa ayam potong kali? Ayam potong mungkin. Mungkin ayam potong Mas. Juga kalau di sana itu kesulitannya gini Mas. Kalau kita mau memelihara ayam misalnya dari kecil gitu, di sana tuh harus punya SIM. SIM? Iya. Jadi surat izin memelihara. Ya, surat izin memelihara kayak gitulah. Jadi kalau misalnya kita punya hewan ternak harus ada surat izinnya. Apapun itu. Apapun itu. Misalkan kita orang kampung terus jauh dari kita kampung pedalaman lah kayak gitu, itu pun harus ada suratnya. Iya, soalnya gini Mas. Nanti kan ketika hewan itu bersuara, tetangga sekitar kita kan pasti tahu. Pasti dia akan mengecek, oh ini orang asing, dia apakah punya SIM atau enggak. Nanti dia yang pihak tetangga itu bakal cross check ke kepolisian. Itu. Kalau bukan binatang ternak misalkan, kayak kita pelihara binatang peliharaan, burung atau kucing, anjing kayak gitu. Kalau kayak gitu kemungkinan ada juga Mas. Tapi kalau anjing sih kayaknya enggak Mas. Bebas ya? Bebas. Kayaknya itu yang ada unggas. Oh, unggas. Ya, kayak unggas kayak gitu. Pengetahuan saya, tapi nggak tahu ya Mas. Misalnya kalau ada yang boleh atau enggak, ya itu di luar pengetahuan saya. Gitu. Berarti kalau susah dapat ayam di sana, terus gimana? Dari Indonesia Mas semuanya. Dari Indonesia? Iya. Dari Indonesia semua borombinya. Disiapkan di Indonesia, pas nggak cuman ayam berarti? Iya, apa Mas, buceng dan lain sebagainya kayak gitu dari Indonesia? Kalau dari yang kados buceng kayak gitu tuh sakral satunya di Indonesia, nanti sakral 2-nya di Jepang. Jadi kayak model mirip hampir COVID Mas, waktu COVID. Oh iya, kegiatan sakral satunya di Indonesia. Nah, baru kemudian sakral 2 kecernya di Jepang. Mendatangkan Dewan Pengesah dari Indonesia. Ya betul. Oh gitu. Nah, terus berarti tapi kalau cuman seragam mori kayak gitu ada di sana? Ada. Enggak, maksudnya kalau misalnya kayak mori sakral gitu ngagetin Mas dari Indonesia. Enggak ada juga di sana? Enggak ada Mas. Cuma serba kesulitan. Iya. Oh ya, di sana kan kadang-kadang salju nih. Ya, itu Mas yang paling berat. Beratnya? Beratnya gini Mas, kalau waktu latihan, biasanya untuk yang tahun kemarin itu waktu salju itu udah sabuk jambon kalau nggak salah. Nah, sabuk jambon kan sudah saya masukkan ke malam Mas. Itu dinginnya minta ampun. Ya kalau siswanya kan gerak. Ya yang latih kan cuma diem Mas. Wira-wiri, aduh minta ampun. Dinginnya minta ampun Mas. Tapi pakai sepatu nggak? Nggak Mas. Nggak pakai sepatu. Udah yuk nginjek-nginjek apa jenis salju. Alhamdulillah di tempat saya itu yang khususnya di Shizuoka, itu yang tahun kemarin kan latihannya di Shizuoka Mas. Itu nggak turun salju, cuma tipis-tipis Mas. Jadi nggak begitu tebel. Mungkin kalau misalnya itu saljunya tebal atau lebat, ya mungkin bisa pakai sepatu mungkin, atau mungkin dialihkan ke yang nggak ada saljunya. Mas Abdul di Jepangnya tinggalnya di Shizuoka Mas. Shizuoka Doraemon Mas. Shizuoka, ya, Jepang. Oke.
Berarti nggak begitu tebel berarti. Iya Mas, cuma anginnya memang dingin. Soalnya kan Shizuoka itu dekat sama pantai Mas, jadi angin lautnya memang kenceng banget. Nah untuk latihan, waktu latihan itu apakah sama kayak di Indonesia? Kalau latihan memang saya samakan Mas, jadi tidak ada bedanya. Alhamdulillah itu siswa saya itu satu perusahaan sama saya. Jadi untuk memanage waktu kita fleksibel. Iya. Nggak ada yang dari luar perusahaan? Nggak ada, alhamdulillah Mas. Jadi misalnya kalau mau Sabtu Minggu libur, ya udah Sabtu Minggu kita ambil gitu Mas. Jadi waktunya bisa fleksibel. Tapi pernah nggak, mungkin malam nih misalkan, wah kayaknya kita ada lemburan ini, nggak bisa latihan, kita ganti besok pas hari libur kayak gitu. Tapi siang? Nggak Mas, jadi gini, misalnya kan lembur tempat saya itu paling telat itu jam 9 malam. Oke. Nah, dari jam 9 malam kita ambil lembur paling lambat di sana itu. Misalnya ada salah satu siswa nih, Mas, udah komunikasi ke saya, Mas, saya lembur sampai jam 9. Ya udah, kita nungguin sampai jam 9. Nanti jam 9 lebih kita baru mulai latihan gitu. Selesainya? Ya sekitar jam 1, jam 2, jam 3. Sama juga ya berarti ya. Alhamdulillah. Nah, tapi itu kan kebanyakan orang Indonesia, malah orang Indonesia yang latihan. Iya, betul. Kalau untuk tempat latihan, Mas, latihannya itu di mana? Untuk tempat latihan kita itu ada tempat semacam taman, terus dekat dermaga, sama di dekat pantai, Mas. Taman kota, taman desa. Jadi setiap desa itu biasanya ada tamannya, Mas. Tapi dekat dermaga ke laut atau ke kota, pantai ke kota, taman kota. Dekat Mas. Kesananya jalan kaki atau gimana? Naik sepeda itu Mas, sepeda ontel. Sepeda ontel. Iya. Oh ya, sana budaya sepeda ontelnya itu masih kental. Produsen mobil, motor kebanyakan dari Jepang, tapi orang-orang Jepangnya lebih senang pakai sepeda ontel. Iya, betul sekali. Lebih sehat. Betul. Nah, pernah nggak itu kayak ada orang Jepang itu terus kemudian nyamperin ke latihan, terus mungkin ini kan sesuatu yang baru. Di sana karate kan ya? Iya, karate Mas. Karate. Ini kok karate kok bajunya hitam, karate apa? Atau penasaran dengan ini acara apa sih kayak gitu? Iya. Memang banyak Mas. Terkadang tuh yang lebih yang lebih datang ke kita itu kebanyakan anak-anak yang masih sekolah sebenarnya tanya, ini apa sih kayak gitu, ini gerakan apa, ini budaya mana gitu. SMP SMA ya, SMP SMA kayak gitu kebanyakan. Nah, kendala kita untuk menarik anak-anak tersebut itu ada di izinnya Mas. Nanti izin kepada orang tua ya. Terkadang kita kalau misalnya menjelaskan dengan maksud yang baik, tapi mungkin dari pihak orang Jepangnya nanti nanggepnya beda. Iya, karena kita udah agak beda budaya, kultur. Iya, betul sekali. Terus masalah ajaran juga mungkin beda. Terus susah juga penyelesaiannya ya. Iya, makanya itu Mas. Mungkin kalau misalnya, jadi gini Mas, di Jepang itu kebanyakan, tapi juga ada sih Mas, kebanyakan itu kalau misalnya udah kerja atau lulus SMA atau kuliah udah lulus, intinya nggak sekolah lah, itu kebanyakan itu anaknya itu ngekos sendiri. Jadi udah nggak terikat sama pihak keluarga. Setelah sekolah? Iya, maksudnya udah nggak ada ikatan sekolah gitu lah. Biasanya itu pada hidup sendiri, ngekos sendiri, ngontrak sendiri kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang tanya terus dia itu udah kerja kayak gitu, mungkin kita lebih gampang jelasinnya. Apalagi yang mungkin seumuran sama kita itu lebih enak. Tapi kebetulan selama ini yang datang adalah mereka yang masih sekolah. Masih sekolah. Iya. Kendalanya itu. Nah, terus kemudian untuk masalah perizinan, kan misalnya kita mau ke tempat latihan di Indonesia harus izin RT, RW, Polsek misalkan kayak gitu, atau izin ketua ranting misalkan kayak gitu. Itu gimana di sana? Jadi kalau ini apa ya Mas? Terus terang aja ya, kalau misalnya izin memang saya nggak ada izin kemarin itu. Cuma kemarin itu sempat pas waktu latihan didatangi polisi. Didatangi polisi? Iya, didatangi polisi Jepang Mas. Malam-malam kok ini ada kumpul-kumpul gitu. Oh ya, sempat pernah lihat di scroll TikTok ada tempat latihan didatangin polisi. Iya. Itu paling nggak cuma satu tempat, banyak tempat begitu ya? Banyak tempat Mas. Kan setiap malam tuh paling ya kisaran jam 11 sampai jam 2 itu polisi patroli. Nah, kita kan jam segitu polisi masih patroli? Patroli Mas.
Nah, sedangkan kita latihannya malam di tempat terbuka. Nah, otomatis kan kalau misalnya polisi patroli tahu ini ada gerombolan apa kok lagi kayak gini kumpul-kumpul, takutnya kan meresahkan gitu. Ya kita jelaskan baik-baik, ini budaya dari Indonesia, ini pencak silat mirip karate, tapi sebisa mungkin kami itu nggak akan berisik kayak gitu. Soalnya kan yang paling meresahkan itu berisik Mas di sana, mengganggu lingkungan sekitar. Mereka paling tidak suka diganggu. Iya betul sekali, kenyamanan itu nomor satu di sana Mas. Jadi misalnya kalau selagi kita itu nggak berisik, nggak bikin onar ya mereka welcome sama kita. Oh iya gitu. Berapa lama biasanya mereka tanya-tanya kayak gitu? Ya kurang lebih paling ya 20 menitan lah Mas tanya-tanya kayak gitu sambil ngeliatin ini apa kayak gitu. Pengen tahu juga orang Jepang itu sebenarnya. Iya. Gitu. Terus apa setelah selesai terus mereka langsung pergi apa lihat dulu? Kadang ada yang lihat dulu, kadang ada yang muter berapa kali. Dilihat ini serius nggak sih, nggak bikin onar kayak gitu. Kadang udah ada yang langsung percaya terus pergi kayak gitu. Macam-macam soalnya polisinya juga. Kadang kalau misalnya rese ya dia muter-muter dulu ngeliatin ini bener nggak sih, mastiin dulu bener-bener aman. Muter di tempat latihan apa muter sekitar situ orang-orang pada terganggu nggak ya kayak gitu? Iya sekitar lingkungan situ Mas. Jadi misalnya kalau ada yang keganggu mungkin kan ada yang komplain ke polisi, mungkin kita bisa dibubarkan. Gitu. Berarti harus benar-benar hati-hati ya latihan di sana ya. Menyesuaikan sama budaya orang Jepang lah. Gitu. Nah, tapi nggak sampai ditanyakan ini udah ada izinnya apa belum? Mereka nggak mempermasalahkan itu ya? Nggak mempermasalahkan. Paling ini apa sedang ngapain gitu. Kalau misalnya soal perizinan kayak gitu nggak pernah sih Mas. Belum pernah. Ya semoga aja paspor bisa kayak gitu? Nggak. Ya kalau misalnya kartu tanda pengenal ya Mas ditanyakan. Ini kartu KTP-nya mana gitu. Pasti ditanyain gitu. Berarti kalau ke mana harus selalu bawa identitas? Ya identitas itu penting Mas. Nah yang dikasihkan apa itu? Paspor apa? Bukan. Jadi semirip KTP cuma di sana itu namanya Zairyu Card. Zairyu Card. Ya itu yang mirip KTP. Jadi identitas di sana. Nah Zairyu Card itu sama kayak punya orang asli di Jepang sana, apa untuk kita yang bekerja itu beda? Atau KTP-nya? Kayaknya beda Mas. Beda? Iya, orang asing sama orang Jepang kayaknya beda. Pengetahuan saya, tapi nggak tahu sih Mas sebenarnya kayak gimana. Gitu. Untuk masa latihan, itu berapa lama? Kalau kemarin itu 1 tahun, sekitar 1 tahun setengah Mas. 1 tahun setengah? Iya, sekitar segitu. Terus materinya juga sama, ada mungkin toyak atau belati yang mungkin kita bawa barang ya, selain bawa sakral, bawa barangnya paling toyak sama belati. Ada di sana? Ada Mas. Kalau untuk toyak itu kan biasanya di sana itu kayak ada tongkat Mas, tongkat panjang-panjang itu di supermarket. Kita bisa beli di sana. Nanti ngukur butuhnya berapa meter gitu, nanti kita tinggal potong kayak gitu. Kalau toyak kayak gitu. Banyak kayu apa? Kayu Mas. Kayu? Iya. Kayu ada, rotan ada di sana. Kita pakainya yang kayu. Iya. Terus kalau belati, kita suruh siswanya sendiri bikin. Iya. Jadi beli papan kayak gitu. Ya udah, gimana caranya biar jadi belati kayak gitu. Ya sama Mas, sama kayak di Indonesia. Iya. Gitu. Nah. Tadi kan saya lihat di sakralnya ada cabang khusus Jepang. Iya Mas. Nah itu gimana ceritanya? Kok ada cabang khusus? Nah berarti udah kayak semacam diresmikan sebagai cabang khusus di Jepang? Iya Mas. Soalnya waktu SK pertama keluar itu emang pengajuannya cabang khusus Mas. Kan di luar negeri. Itu biasanya dikhususkan. Kayak cabang khusus Inggris, cabang khusus mana gitu. Nah itu yang ngurusin Mas Abdul apa sebelumnya sudah ada yang ngurusin atau ikut ngurusin juga? Atau? Ya alhamdulillah ikut. Ya apa ya, besar kecilnya ikut campur tangan Mas untuk SK kemarin. Kalau warga yang berarti sudah turun SK dari pengurus pusat? Sudah Mas, udah ada SK-nya kita. Cabang khususnya. Ada ketua cabangnya? Sudah ada. Siapa Mas? Mas Anang Dwianto Mas. Mas Anang Dwianto dari? Dari Karanganyar juga. Karanganyar juga. Kalau jumlah warga yang aktif di sana sekitaran berapa? Jumlah warga yang aktif itu ya kisaran hampir 200-an lah Mas. 200-an? Ya 200 ke 300 lah. Tapi selain acara latihan rutin kayak gitu, apa ada mereka pertemuan apa ngumpul bareng? Ayo. Ada Mas. Ngumpul warga tok apa Mas, uang Indonesia bareng? Enggak, khusus warga PSAT Mas. Jadi kalau misalnya kemarin yang terakhir itu kita halal bihalal Mas. Halal bihalal di Jepang? Iya di Jepang. Jadi kita kumpulin semua yang ada di Jepang dari Hokkaido sampai bawah, kita kumpulin jadi di suatu tempat, kita halal bihalal bareng di sana.
kayak gitu. Nah, Mas Abdul pulangnya bulan apa ke Indonesia? Ke Indonesia bulan Maret, Mas. Bulan Maret. Iya. Itu dalam rangka Cuti. cuti. Iya. Cuti sampai bulan Juni besok, tanggal 2, Mas. Oh. Cuti karena keinginan sendiri atau gimana? Jadi kalau misalnya di sana tuh setelah 3 tahun magang, itu ada semacam cuti khusus lah. Kalau kamu mau pulang juga boleh, kalau misalnya nggak pulang juga nggak apa-apa. Harus diambil cutinya? Iya, Mas. Tapi kalau misalnya mau di situ juga nggak apa-apa, nggak pulang ke Indonesia kayak gitu. Nah, kalau sekarang ditinggal yang latih siapa di sana? Banyak, Mas. Masih banyak ya? Ya, Wah, 200 tadi kok. Yang aktif banyak, Mas. Alhamdulillah ini yang warga-warga baru yang 2023 masih aktif di latihan. Jadi sering datang. Kepengurusan sudah ada. Nah, kalau misalkan cabang khusus, Ya. sementara tadi ada beberapa tempat latihan. Iya. Namanya apa itu? Ranting? Ranting, Mas. Kita pakai ranting. Jadi kalau misalnya contoh kayak misalnya di sana itu kan ada kayak Nagoya, ada Tokyo. Itu kan sejenis kalau di Indonesia itu semacam provinsi. Provinsi? Iya. Kita pakainya ranting. Nah, nanti di provinsi itu ranting berarti? Iya, ranting. Terus misalnya nanti di ranah kotanya, kita pakainya rayon kayak gitu, Mas. Oh, gitu. Iya. Kalau di tempatnya Shizuoka, Iya, Shizuoka. itu apa? Ranting, Mas. Ranting, karena itu provinsi. Shizuoka itu Kota. rayon, Mas. Sebenarnya gini, sebenarnya Shizuoka itu provinsi. Cuma di Nagoya itu sudah ada ranting. Jarak Shizuoka sama Nagoya itu berhubungan dekat. Itu dikomplekskan jadi satu, Mas. Terus yang jadi ranting Nagoyanya? Nagoyanya. Kita jadi rayon. Oh, gitu. Iya, seperti itu. Dan itu ada struktur pengurusannya juga? Ada, Mas. Alhamdulillah sudah terbentuk. Iya. Tersusun. Nah, kegiatannya misalkan pas lagi kumpul kayak gitu, ditentukan kita hari apa, tiap hari apa kumpul, atau tiap waktu apa kumpul, atau pas event-event gede aja? Kalau misalnya satu cabang khusus itu misalnya kalau kumpul ya event khusus, Mas. Jadi kayak misalnya tes kayak gitu, misalnya tesnya kan disamakan serentak kayak gitu ya, nanti kumpul bareng di mana. Kayak pendadaran besok itu juga serentak, Mas. Kayak pengesahan kayak gitu nanti. Iya. Kalau misalnya pas tes-tesan, itu kan biasanya kalau Indonesia kayak seolah-olah bentak-bentak itu wajib tuh. Iya. Dua. Bagaimana dengan kondisi sekitar kayak gitu? Iya, kalau misalnya untuk tes kita cari tempat yang sepi, Mas, benar-benar sepi. Di pantai itu tadi Iya, ya? di pantai. Jadi benar-benar kalau bisa di ruang terbuka tapi jauh dari pemukiman. Jadi jarang yang datang kayak gitulah. Iya. Sebisa mungkin nggak mengganggu gitu. Jadi mau misalnya mau bentak, mau teriak juga nggak apa-apa, Mas. Tapi kita kan juga tahu porsi dan takarnya sendiri-sendiri. Kita boleh tes mental adik-adik kita, tapi jangan sampai melukai. Oh iya. Bagus. Nah, siswanya cowok semua? Alhamdulillah cowok, Mas. Cowok. Tapi kalau dari warga ada yang cewek? Ada, Mas. Ada ceweknya. Nah, yang tadi sudah disahkan itu masih ada di sana apa sudah balik, Mas? Yang disahkan itu di sana juga masih ada, terus yang ikut pulang bareng saya juga ada. Soalnya kan yang ikut latihan angkatan saya juga ada, junior saya juga ada kayak gitu. Pulang dalam rangka cuti atau udah selesai? Cuti, Mas. Oh, cuti juga. Ya, tapi masih kerja di sana, ntar balik lagi? Iya, bareng. Pengesahan Jepang. Cabang khusus. Cabang khusus Jepang. Keren. Berarti kesini Maret, kemarin sempat apa namanya, Lebaran di sana. Berangkat lagi rencananya? Juni, Mas. Juni tanggal 3. Nah, itu berangkatnya dari mana? Dari Jakarta, Mas. Jakarta langsung ke Jepang? Atau ya, transit dulu, Mas. Di Korea. Oh, datang mampir Korea? Iya, tiketnya murah, Mas. Kalau tiketnya murah, tapi langsung ke Jepangnya ada? Ada, sebenarnya ada, Mas. Kalau misalnya kan sama sebenarnya kayak di Indonesia. Kalau misalnya dia kelasnya udah eksekutif, kayak itu di atas, ya langsung. Tapi kalau misalnya kelasnya di bawah, ya pasti transit dulu kayak gitu. Berapa lama itu perjalanannya? Kalau misalnya full itu 8 jam, Mas. 8 jam? Ya, 8 jam kalau nggak pakai transit. Di pesawat 8 jam? Ya, cuma duduk, tidur. Gimana nggak bosen ya? Bosen, Mas. Terus, nek misalkan
pas latihan, tapi sama-sama kita besoknya kerja, Iya. Itu enggak ini Mas apa kayak membebani gitu? Ya udah sebenarnya sih sebelum saya terapkan metode seperti itu tuh saya udah tanya ke siswanya. Kalau misalnya kan Minggu Mas, Seninnya kan kerja, saya tanya ini gimana kayak gini. Kalau kalian seperti ini, kalian nggak mungkin disahkan tahun ini, saya bilang gitu. Kalau kalian mau disahkan tahun ini yang maksimal, jadi hari Minggu kalian tetap latihan gimana gitu. Mau konsisten apa enggak kayak gitu. Kalau misalnya kalian siap, sanggup konsisten dari awal, ya nggak apa-apa, saya ngikut kalian kayak gitu. Terus mereka udah sodang, ya akhirnya bersedia. Cuma ada beberapa kali mahasiswa saya itu Minggu saya latih, ya namanya siswa kan ada hafal ada enggaknya Mas, wajar. Itu sampai sekitar 3:30 pagi Mas itu. Saya masih ingat betul itu. 2 orang yang kesiangan Mas nggak kerja itu. Tapi ya alhamdulillahnya nggak begitu bermasalah sama pihak perusahaan. Bisa ditoleransi. Gitu. Nah kalau terus kemudian misalkan di sana modelnya seperti itu, apakah ada perbedaan dengan pas kita ngelatih di Indonesia sama di sana? Mungkin dari kerasnya atau secara mungkin sama-sama pekerja, terus tiap hari kita ketemu, ntar malam ketemu lagi kayak gitu, terus kita sama-sama di tempat rantau kayak gitu. Sebenarnya sih rasa sungkan tetap ada Mas. Ya orang gimana satu rumah, satu tempat kerjaan tiap hari ketemu ya kan. Rasa sungkan tapi pasti ada. Cuma kan mau gimana lagi kalau misalnya kita sungkan, ya ini nggak bakal jadi anaknya nanti. Jadi ya mau nggak mau ya sikap profesional kita masih bisa profesional. Ya. Jadi mau nggak mau ya udah di sini kamu saya panggil Dek, ya kalau di luar terserah kamu mau panggil saya apa terserah gitu. Tapi tentunya kalau misalkan kita pengesahan di sana biayanya pasti mahal banget ya. Ya kalau soal biaya pasti Mas, soalnya kan dari segi uborampe dan kebutuhan itu kan kita bawa dari Indonesia, terus biaya pengirimannya kan juga mahal. Nah nanti rencananya pengesahan di gedung apa atau apa kayak gitu? Gedung Mas, kita di gedung, cuma di depannya itu kayak ada apa ya Mas ya, semacam halaman agak luas, nanti kita tutup pakai terpal. Jadi ya kisaran tinggi badan rata-rata lah, nanti ditutup muter kayak gitu. Itu gedung apa, tempat kafe atau? Itu semacam, jadi gini Mas, salah satu warga di Jepang itu ada yang bekerja di perusahaan dan dia sudah karyawan di sana. Karyawan tetap? Iya, karyawan tetap, dan dia itu udah dipercaya sama bosnya. Jadi dia minta ini tempatnya saya pinjam dulu buat acara ini, juga diterangkan, dan bosnya juga oh ya nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai ada keributan, kayak gitu, keonaran kayak gitu. Alhamdulillah tahun ini masih bisa dipakai lagi. Dan tahun ini tuh insya Allah rencananya akan sekalian setelah pengesahan nanti kan ada mubes, musyawarah besar. Ya sekalian kan nanti berganti pengurus atau gimana? Ya mungkin salah satunya itu, terus ada gimana ya Mas, maksudnya perkembangan kedepannya PSAT Japan itu gimana, langkah yang akan diterapkan kayak gimana. Karena mubes itu nggak harus pergantian pengurus juga, tapi gimana kita langkah kedepannya, obrolinnya di situ. Iya kayak gitu. Kan besok itu juga alhamdulillah kita mengundang salah satu tokoh yang mungkin anak-anak PSAT sudah pada tahu siapa, tapi ini masih menjadi misteri untuk para pengurus, jadi belum bisa siapa itu ya. Jadi tanda tanya. Warga tapi ya? Warga Mas. Warga. Salah satu talent. Nah, untuk ini model-model yang diajarkan itu apa sekedar pencak-ajaran atau ada model prestasi? Kalau kita fokusnya ke pencak-ajaran Mas. Soalnya kalau kita ke apa ya Mas, ranahnya prestasi itu mungkin nggak bisa tersalurkan di sana. Belum mampu lah dari segi waktu juga. Mungkin juga anak-anak itu belum siap untuk konsisten kalau misalnya prestasi. Lagian kan kalau misalnya prestasi itu pesertanya juga harus banyak Mas. Jadi ya mungkin kurang memungkinkan. Berarti tepat sih Mas Abdul sekarang mengikuti TOT
pencak ajaran Iya, yang diselenggarakan oleh PSAT Pusat loh. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak mungkin PSAT go to school atau PSAT masuk di sekolah-sekolah Jepang kayak gitu? Ya kalau untuk karate rata-rata di Jepang jadi kayak school kayak gitu ada kan? Iya Mas, betul. Kalau karate memang mungkin dari SD sudah diterapkan di sana. Cuma kita kan yang jadi apa ya Mas? Jadi permasalahannya itu satu komunikasi, dua itu pemahaman kultur. Jadi kalau kita misalnya sebenarnya kalau kita bisa mau menekankan, menjelaskan dengan baik, dia bisa menerima mungkin bisa Mas. Cuma kan sepak terjangnya kita tuh belum begitu. Jadi mungkin yang bisa masuk ke sana adalah ketika ada guru yang ngajar di satu sekolah. Nah, betul sekali. Dia warga memperkenalkan PSAT di sana. Iya. Berkembang. Itu kemungkinan bisa Mas. Oke, ini PR untuk yang di Jepang nih. Nikah dengan orang Jepang, tinggal di sana, terus mengembangkan ajaran PSAT ke nggak cuman ke orang Indonesia yang ada di sana, tapi juga orang-orang yang ada di Jepang. Ya, begitu. Oke, Mas Abdul, mungkin itu aja obrolan kita. Kayaknya kita sudah mau mulai acara lagi. Nah, terima kasih atas obrolannya, sangat luar biasa. Ini membuka pengetahuan kita tentang PSAT yang selama ini mungkin kita tahunya di Indonesia aja. Ternyata di Jepang juga ada. Luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Kita terimakan sertifikat penasihat ajaran kepada Mas Abdul Rohman. Mas Darmas, kita punya pelatih luar negeri. Diterima.